kajian-kajian yang kemudian dihadirkan pada kita hari ini kemudian dipantik oleh teman-teman kita dan kita semua kemudian memantik, itu bisa memberikan satu tawaran, satu gagasan dan juga satu problematika yang mungkin tidak dihadirkan oleh teman-teman yang sudah melakukan aksi. Kita melihat bagaimana representativitas di dunia akademik, belum ada diskusi aja yang ngancem udah banyak. Belum bicara di TV aja yang nelponin udah banyak. Jadi di berbagai bidang akademik, bukan hanya di kampus, tapi lembaga-lembaga yang memang di luar dari kampus pun juga mendapatkan semacam represi. Nah, yang ketiga, kita disuguhkan pada apa yang disebut sebagai kenaikan harga secara beruntun dan gak rasional. Itu artinya dua dimensi dari industri ekstraktif, yang satu memang pertambangan, yang satu perkebunan, dan membabat sekian banyak biodiversitas kita, keanekaragaman hayati yang itu mahalnya nggak kepalang tanggung, itu 7 generasi. Itu kekayaan yang nggak akan pernah bisa dipulihkan dalam waktu singkat. Dan kita tengah mencuri kekayaan anak cucu kita semua itu. Itu baru 2. Yang saya ingin ceritakan yang ketiga. 10 Bali baru yang kemudian katanya mau menyambut begitu banyak orang asing yang akan berwisata di Indonesia, menjadikan wisatawan sebagai prioritas untuk dilayani, tetapi rakyatnya diinjak-injak. Itu fantasi macam apa? Komodo dimuliakan, orang miskin disingkirkan atas nama komodo itu. Karena menjadi semacam keajaiban dunia, tetapi manusianya nggak ajaib kan? Menyakitkan. Bahwa kita tidak lebih berharga gitu. Tidak ada yang namanya pemerintah kok mihak rakyat kecil, itu tidak ada. Kalau yang ada sekarang bantuan dan bantuan tunai itu, kalau menurut saya itu cuma pembungkaman agar rakyat-rakyat yang boleh dikatakan kurang mampu, ekonominya lemah, biar tutup mulut. Itu pandangan saya. Bahwa proses bernegara kita sekarang itu bermasalah. Karena kenapa? Kalau tadi ada proses akumulasi primitif yang gencar dilakukan negara, tapi kalau dalam konteks yang lebih luas, bahwa pembangunan ekonomi kita hari ini dasarnya adalah perampasan. Akumulasi yang dibangun oleh negara adalah akumulasi yang menggunakan perampasan sebagai jalan kerjanya. Ya, kita hanya melihat isu-isu yang naik di framing di media, tapi kita tidak melihat isu-isu yang sebenarnya tidak malah ditutupi karena dengan ada beberapa ketakutan bahwasanya yang di bagian sini itu milik ini, milik si itu. Kita berbicara rakyat, tapi kita hanya melihat yang ada di media. Orang yang digusur itu pun juga merasakan hal yang sama, kan gitu. Kalau mereka suruh membeli minyak goreng curah pun juga harganya masih 18.000 dan masih antri. Jadi artinya kita tidak perlu membeda-bedakan antara yang satu sedang mengawal jomboran, satu mengawal wadas, yang satu seakan elit. Ini isunya BBM, isunya 3 periode gitu. Tapi kita tarik kawan-kawan satu kesimpulannya. Itu hanya sedikit semacam daun-daun dari akar pohonnya. Akar pohonnya apa? Hari ini yang bikin rusak, penindasan terjadi, undang-undang Omnibus Law, undang-undang Minerba direvisi dan lain sebagainya, termasuk awalnya teman-teman Gejayan berkumpul soal KPK. Kita jangan melihat, oh ini sedang berjuang di sini, ini sedang berjuang di sini. Konsolidasinya harus menuju pada satu. Yang bikin rusak ini semua adalah oligarki itu. Oligarki tambang, oligarki minyak goreng, oligarki infrastruktur, oligarki IKN. Pada intinya adalah kita semua itu punya concern yang sama. Bukan berarti kita bicara minyak goreng, kemudian nggak mau tahu urusan di Wadas. Nggak mungkin. Nggak mau tahu urusan yang ada di Jomboran. Kalaupun tidak tahu, bukan karena kita menghindari, tapi karena tadi konsolidasinya baru terjadi sekarang, dan informasi selama pandemi pun juga mungkin nggak clear. Yang jadi PR kita bersama gitu. Aku bukan menurunkan semangat kawan-kawan untuk aksi gitu ya, tapi kemudian kita harus baca gitu, karena kita sudah bertahun-tahun berdemonstrasi, melangsungkan aksi gitu. Tapi memang ada nggak ya kira-kira gerakan yang lebih besar gitu. Misal kita paham bahwa di dunia ini atau di Indonesia ini gitu, cara pembangunannya
kapitalisme gitu. Nah, ada nggak upaya lebih gitu? Setelah aksi itu kita mau ngapain gitu? Yang menolak betul-betul, atau kita mau membangun Dewan Rakyat misalnya. Nah, itu kan uji coba. Yaitu bentuk realnya itu akan seperti apa kan kita belum tahu. Apakah kita akan membuat tandingan oligarki ini gitu dengan partai rakyat gitu atau bagaimana gitu. Nah, itu kan belum terimajinasikan gitu. Kalau aku sih mempertanyakan hal itu gitu, karena selama ini memang kita aksi demonstrasi yang kemudian kita juga jarang melakukan evaluasi gerakan gitu.